Selamat siang, nama saya Deborah Harahap. Saya mau menjelaskan tentang laporan. Apa sih laporan itu? Laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Selanjutnya, fungsi laporan. Fungsi laporan pertama, sebagai sarana komunikasi vertikal. Laporan adalah sarana komunikasi atasan dengan bawahan. Pihak bawahan akan menginformasikan mengenai berbagai kegiatan dan masukan terhadap suatu permasalahan dengan cara membuat laporan. Selanjutnya, menyelesaikan suatu masalah. Juga bertujuan untuk mengendalikan dan memperbaiki suatu keadaan serta untuk menemukan cara-cara baru dan sebagainya. Selanjutnya, memberikan informasi penting. Laporan memberikan informasi faktual, rasional, argumentatif, serta objektif. Maka, laporan sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sebagai sarana pengambilan keputusan, laporan memberikan informasi penting. Karena hal tersebut, laporan dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan pengambilan kebijakan atau keputusan. Selanjutnya, syarat laporan. Ada 6 syarat laporan. Pertama, benar, lengkap, sistematis, jelas, objektif, tepat waktu. Selanjutnya, jenis-jenis laporan. Pertama, alur laporan. Laporan vertikal ke bawah, downward, laporan yang berisi informasi dari pimpinan kepada bawahan. Ada juga laporan vertikal ke atas, upward, laporan yang dilakukan dari bawahan kepada pimpinan. Selanjutnya, laporan horizontal, laporan yang disampaikan oleh orang yang tingkatnya sama. Dan selanjutnya, laporan diagonal. Laporan ini dilakukan oleh orang yang tingkatnya berbeda dan dilakukan oleh orang-orang yang berada pada unit atau bidang yang berbeda pula. Selanjutnya, laporan berdasarkan bentuk. Laporan berbentuk surat ialah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat, isinya antara 1 sampai 4 halaman. Ada juga laporan bentuk naskah, ialah laporan disampaikan dalam bentuk naskah, baik berupa naskah pendek maupun panjang. Selanjutnya, laporan berbentuk memo, ialah laporan yang ditulis dengan menggunakan memo. Umumnya, isi laporan pendek untuk keperluan intern dan dilakukan antara pejabat atau pimpinan. Selanjutnya, laporan berdasarkan penyampaian, yaitu ada laporan lisan, adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Ada juga laporan tertulis, adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan tangan, tulisan dengan bantuan alat tulis, menulis, contohnya surat, naskah, dan memo. Selanjutnya, laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui gambar. Selanjutnya, ada laporan audiovisual, adalah laporan yang disampaikan dengan gabungan dari suara audio dan gambar. Selanjutnya pun ada laporan berdasarkan sifat. Apa aja tuh? Laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Ada juga laporan penting. Apa itu laporan penting? Laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Selanjutnya, laporan berdasarkan isinya. Apa aja? Laporan informatif ialah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Selanjutnya, laporan rekomendasi ialah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya,
Laporan analisa adalah laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Dan selanjutnya, laporan kelayakan ialah laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan, kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban ialah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Selanjutnya, ada laporan berdasarkan waktu. Apa aja tuh? Laporan insiden ialah laporan yang dibuat apabila diperlukan. Selanjutnya, laporan periode ialah laporan yang dibuat secara periode atau rutin dalam jangka waktu tertentu, seperti laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Itu laporan periode. Selanjutnya, manfaat laporan. Ada beberapa manfaat laporan. Pertama, menjadi dasar penentuan kebijakan. Kedua, menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Ketiga, mengetahui perkembangan dan proses dalam peningkatan kegiatan. Keempat, sebagai sumber informasi. Selanjutnya, sistem penyusunan laporan. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Latar belakang berisi biasanya tentang faktor apa saja yang membuat kamu menyusun laporan tersebut. Dan keduanya, lampiran. Selanjutnya, penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Bisa menuliskan ringkasan tentang hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian ini. Selain kesimpulan, bisa juga menambahkan saran untuk para pihak terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. Ketiga, lampiran. Bagian terakhir merupakan lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Lampiran tersebut nantinya akan mewakili kelengkapan laporan yang dibuat. Itu semua tentang laporan yang saya sampaikan. Terima kasih.